Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Playton tahun 1986. Film produksi Amerika ini mengisahkan seorang tentara muda Amerika bernama Chris Taylor yang harus terlibat dalam pertempuran yang begitu brutal di sebuah pedalaman Vietnam pada masa Perang Vietnam, di mana Chris yang untuk pertama kalinya dikerahkan ke medan pertempuran harus menghadapi sebuah kondisi yang benar-benar mengerikan. Perang yang awalnya ia anggap sebagai tindakan heroik justru berbanding terbalik ketika ia mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa dalam perang hanya ada kekejaman dan kebrutalan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada September 1967, tepatnya di dekat perbatasan Kamboja. Terlihat Chris bersama tentara muda lainnya yang baru saja sampai di markas tentara Amerika. Di sana mereka langsung disambut oleh para seniornya. Dan sehari berselang mereka pun langsung ditugaskan untuk berpatroli bersama para seniornya. Chris yang baru pertama kali ditugaskan nampak kewalahan ketika harus melewati medan yang cukup ekstrim. Tidak hanya itu, mental Chris juga nampak belum siap. Hal itu terbukti ketika ia melihat mayat tentara musuh yang sudah membusuk dan tergeletak begitu saja. Singkat cerita, patroli hari itu pun selesai dan mereka kembali menuju markas. Tidak lama berselang, Sersan Barnes mendapat kabar bahwa batalion ketiga yang berjarak 15 km dari markas baru saja mendapat serangan dari para tentara Vietcong dan mengakibatkan satu peleton hancur lebur. Sersan Barnes kemudian memerintahkan Sersan Elias untuk mengerahkan pasukannya menuju lokasi kejadian. Persiapan pun langsung dilakukan. Chris yang merupakan anak baru dan masih sangat awam dengan medan pertempuran nampak diberi arahan terlebih dahulu oleh Sersan Elias. Don't yell out, okay? Okay. Just sit tight. Setelah selesai diberi arahan, Chris dan yang lainnya pun bergegas berangkat. Hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, mereka pun sampai di lokasi. Tanpa membuang waktu, mereka semua pun langsung membagi tugas untuk berjaga. Dan saat bagian Chris yang berjaga, tiba-tiba ia melihat sebuah pergerakan dari para tentara Vietcong. Seketika pertempuran pun langsung pecah dan beruntungnya para tentara Amerika berhasil memukul mundur para tentara Vietcong. Di hari berikutnya, patroli terus dilakukan dan kali ini para tentara Amerika bergerak lebih jauh dan lebih dalam lagi. Hingga saat di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah bunker yang nampaknya menjadi tempat persembunyian para tentara Vietcong. Sersan Elias yang penasaran pun langsung mengecek ke dalam bunker tersebut guna untuk memastikan apakah masih ada tentara Vietcong atau tidak. Dan benar saja, ia berhasil menemukan satu tentara Vietcong. Namun di saat yang bersamaan, dua anak buahnya yang juga sedang mengecek di sekitar bunker tiba-tiba terkena jebakan yang dipasang oleh para tentara Vietcong. Seketika dua anak buahnya pun langsung tewas dan kini posisi mereka dalam bahaya karena dengan adanya jebakan tersebut itu berarti para tentara Vietcong ada di dekat mereka. Tidak mau kehilangan pasukannya lagi, Sersan Barnes, Sersan Elias dan yang lainnya pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju sebuah desa, sebut saja desa Painam. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan mayat tentara Amerika yang digantung di sebuah pohon dan sudah pasti yang melakukannya adalah tentara Vietcong.
Melihat hal itu, Sersan Barnes beserta pasukannya pun tidak terima dan mereka langsung meluapkan semua amarahnya dengan menghabisi para warga desa yang mencoba melawan mereka. Sersan Elias yang baru saja sampai di desa tersebut seketika langsung berusaha menghentikan aksi gila Sersan Barnes yang semena-mena terhadap para warga. Mereka berdua bahkan sempat terlibat perkelahian sebelum akhirnya dipisah oleh beberapa anggota pasukannya. Pada akhirnya desa tersebut pun dihancurkan dan para warga desa yang tersisa dibawa untuk kemudian diinterogasi. Singkatnya, setelah kejadian tersebut, Sersan Elias yang merasa tindakan Sersan Barnes sangat tidak manusiawi karena telah menembak warga desa tanpa alasan yang jelas, langsung melaporkan ke atasannya, dan atasannya pun mengatakan bahwa ia akan membawa kasus tersebut ke pengadilan militer setelah mereka semua kembali ke markas utama. Sejak saat itulah Sersan Elias dan Sersan Barnes pun bermusuhan. Bahkan bukan hanya mereka, pasukannya pun kini terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro dengan Sersan Elias dan kubu yang pro dengan Sersan Barnes. Hari demi hari pun berlalu, meskipun kini mereka terbagi menjadi dua kubu, namun patroli terus dilakukan. Bahkan kali ini mereka telah bergerak sangat jauh dan masuk ke pedalaman hutan Vietnam. Tapi tiba-tiba mereka mendapat serangan yang begitu intens dari para tentara Viet Cong yang ternyata sudah menghadang mereka sedari tadi. Keadaan semakin kacau ketika Letnan Wolf salah memberikan koordinat kepada petugas artileri dan justru serangan artileri tersebut malah mengenai pasukan mereka sendiri. Alhasil sebagian dari mereka pun banyak yang tewas dan terluka parah. Sersan Barnes yang melihat pasukannya makin terdesak seketika langsung memerintahkannya untuk mundur. Tapi saat itu Sersan Elias yang sedang menyusup ke pertahanan tentara Viet Cong tidak mengetahui perintah tersebut. Dan alhasil Sersan Barnes yang ternyata tidak tega meninggalkan Sersan Elias memutuskan untuk menyusulnya. Namun saat sudah ketemu dengan Sersan Elias, ia justru berubah pikiran dan rasa kesalnya terhadap Sersan Elias kembali muncul. Hingga pada akhirnya ia pun memilih untuk menembak Sersan Elias. Chris yang saat itu pro terhadap Sersan Elias mencoba menanyakan kondisi Sersan Elias. Namun Sersan Barnes menjawab bahwa Sersan Elias telah tewas ditembak musuh. Padahal faktanya ia sendirilah yang menembak Sersan Elias. Singkat cerita, semua pasukan Amerika baik yang tewas, terluka maupun yang masih hidup dievakuasi menuju markas utama dengan menggunakan helikopter. Dan di saat itu juga mereka melihat Sersan Elias yang ternyata masih hidup sedang dikejar-kejar oleh para tentara Viet Cong. Meskipun mendapat bantuan serangan udara, Sersan Elias yang sudah terluka parah pada akhirnya tewas.
Tewasnya Sersan Elias ternyata membuat beberapa pasukan yang pro terhadapnya murka. Mereka menyalahkan Sersan Barnes yang dengan sengaja menembak Sersan Elias. Bahkan Chris yang sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya tersebut seketika langsung menyerang Sersan Barnes dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi bukannya berhasil, Chris justru yang nyaris terbunuh oleh Sersan Barnes, dan beruntungnya salah satu temannya berhasil membujuk Sersan Barnes untuk tidak membunuh Chris. Di keesokan harinya, mereka kembali dikirimkan menuju sebuah tempat yang hanya berjarak 2 km dari Kamboja, dan tempat tersebut dikenal dengan Lembah Kematian. Singkatnya, malam hari pun tiba. Para tentara Vietcong terlihat mulai bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap markas tentara Amerika. Dan benar saja, tentara Vietcong langsung melancarkan sebuah serangan ke markas tentara Amerika. Serangan tersebut benar-benar membuat para tentara Amerika kocar-kacir. Mereka terkepung dari segala arah. Para tentara Vietcong terus berdatangan dan tidak ada hentinya menyerangi pasukan Amerika. Hingga akhirnya sang kapten yang merupakan pemimpin markas memutuskan untuk mengambil resiko, di mana ia meminta bantuan udara dan memerintahkan sang pilot untuk menjatuhkan segala senjata yang ada ke markas. Dan tidak lama berselang, pesawat pun datang serta langsung menjatuhkan bom yang meluluh lantakan semuanya. Saat itu korban tewas dari kedua belah pihak sangat banyak, tapi luar biasanya Chris berhasil selamat meskipun harus mengalami luka yang cukup parah. Bahkan sebelum dievakuasi, Chris yang sangat dendam terhadap Sersan Barnes akhirnya bisa meluapkan semua dendamnya itu dengan cara membunuh Sersan Barnes. Di akhir film, Chris dan tentara lainnya yang terluka pun akhirnya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Peleton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie pamit, salam Prewalkers.